Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Kembali lagi dengan saya Pak Izam. Selamat datang di kelas informatika. Kali ini kita akan belajar materi informatika kelas 9, yaitu tentang dasar logika informatika, tabel kebenaran, yaitu negasi, konjungsi, disjungsi, dan implikasi. Logika berasal dari bahasa Yunani, yaitu logos, yang artinya kata, ucapan, atau alasan. Jadi, logika adalah ilmu untuk berpikir dan menalar dengan benar. Istilah-istilah dalam logika diantaranya, yang pertama, premis, yaitu sebuah pernyataan. Kemudian ada argumen, usaha untuk mencari kebenaran dari premis berupa kesimpulan. Konklusi, yaitu kesimpulan. Kita bahas dulu yang pertama adalah pernyataan, disebut juga dengan proposisi. Kata merupakan rangkaian huruf yang mengandung arti, sedangkan kalimat adalah kumpulan kata yang disusun menurut aturan tata bahasa dan mengandung arti. Jadi, kalimat itu tersusun dari rangkaian kata-kata. Di dalam matematika, tidak semua pernyataan yang bernilai benar atau salah saja yang digunakan dalam penalaran. Pernyataan disebut juga kalimat deklaratif, yaitu kalimat yang bersifat menerangkan. Disebut juga dengan proposisi. Kita bahas tentang pernyataan atau proposisi. Pernyataan atau kalimat deklaratif atau proposisi adalah kalimat yang bernilai benar atau salah tetapi tidak keduanya. Contoh, Jogja adalah kota pelajar. 2 tambah 2 sama dengan 4. Nah, itu adalah pernyataan. Tetapi, tidak semua kalimat itu berupa proposisi. Contoh, di manakah letak Pulau Bali? Pandaikah dia? Itu bukan pernyataan, tapi pertanyaan. Pernyataan atau preposisi. Preposisi itu dilambangkan dengan huruf kecil. Misalkan di sini Pak Izam menyatakan preposisi dengan simbol P, Q, R, dan S. Contoh, P, 13 adalah bilangan ganjil. Q, Soekarno adalah alumni UGM. R, ayam adalah binatang unggas. S, 2 tambah 2 sama dengan 4. Jadi, awalnya P, Q, R, dan S itu disebut dengan preposisi. Kemudian penalaran deduktif adalah penalaran yang didasarkan premis-premis yang diandaikan benar untuk menarik kesimpulan. Contoh, premis pertama, semua siswa baru mengikuti ospek. Premis kedua, Wulandari adalah siswa baru. Maka, jika kalian tarik kesimpulan dari dua premis itu, Wulandari mengikuti ospek. Kenapa? Karena dari dua premis tadi, semua siswa baru itu ikut ospek. Sedangkan Wulandari itu adalah siswa baru. Maka otomatis Wulandari pasti ikut ospek. Kemudian ada penalaran induktif. Adalah penalaran yang didasarkan pada premis-premis yang bersifat faktual untuk menarik kesimpulan yang bersifat umum. Contoh, ada 50 premis, ayam 1 berkembang biak dengan telur. Premis kedua, ayam 2 berkembang biak dengan telur, sampai ayam ke-50 berkembang biak dengan telur. Maka, jika kalian lihat di sini, faktual atau kenyataannya, semua ayam itu berkembang biak dengan telur, maka kesimpulannya, semua ayam berkembang biak dengan telur. Nah, kita bahas dulu kata penghubung kalimat di tabel kebenaran. Simbol pertama ada simbol seperti ini, yaitu artinya tidak, not, atau negasi. Bentuknya adalah kalian tambahkan kata tidak, kemudian kalimatnya. Yang kedua, simbol seperti itu adalah dan, and, konjungsi. Bentuknya adalah kalian gabungkan dua kalimat, kalimat pertama kemudian disambung dengan dan kemudian kalimat berikutnya. Kemudian ada simbol seperti ini,
itu adalah atau or disjungsi. Bentuknya adalah kalian sambung dua kalimat pernyataan premis dengan kalimat pertama, kemudian atau, kemudian kalimat berikutnya. Yang terakhir, implikasi. Kalian menggabungkan dua pernyataan dengan awalan jika, kemudian pernyataan pertama disambung dengan maka, kemudian pernyataan berikutnya. Nah, sekarang kalian ingat-ingat bentuk kalimatnya di sini dengan menambahkan tambahan tidak, dan, atau, jika, maka seperti tampil di ini. Oke, sekarang kita bahas dulu yang pertama, yaitu negasi atau ingkaran. Simbolnya seperti itu. Jika P adalah Semarang, ibu kota Jawa Tengah, maka ingkaran atau negasi dari pernyataan P tersebut adalah negasi P, yaitu Semarang bukan ibu kota Jawa Tengah. Atau, tidak benar bahwa Semarang ibu kota Jawa Tengah. Intinya kalian merubah kalimat yang awalnya positif menjadi negatif, atau kalimat yang awalnya negatif menjadi positif. Jika P di atas bernilai benar atau true, maka ingkaran P, yaitu negasi P, adalah bernilai salah atau false, dan begitu pula sebaliknya. Contoh, ada premis P, semua siswa punya alma mater, maka negasi dari P, beberapa siswa tidak punya alma mater. Atau kalian bisa membuat tidak semua siswa punya alma mater. Contoh lain, Ki, Uki anak yang pandai, maka negasi Ki adalah Uki bukan anak yang pandai. Catatan, jika kalian merubah kalimat ke negasi, gunakan kalimat yang sesuai agar maknanya tidak berubah. Kalau kalian menambahkan kata tidak, menjadi seperti ini. Uki tidak anak yang pandai. Nah, itu kan maknanya jadi rancu ya. Jadi kalian lebih baik menggunakan kata bukan. Kemudian selanjutnya ada konjungsi. Konjungsi adalah suatu pernyataan majemuk yang menggunakan penghubung dan, and, dengan notasi seperti itu. Contoh, ada dua premis. P, Fahmi makan nasi. Ki, Fahmi minum kopi. Maka, konjungsi P, Ki, yaitu Fahmi makan nasi dan minum kopi. Ingat, jangan mengulang kata yang sama. Misalkan kalian membuat seperti ini. Fahmi makan nasi dan Fahmi minum kopi. Jika ada kata yang sama, kalian bisa menggunakan satu kata saja. Jadi, Fahminya dihilangkan. Cukup Fahmi di awal aja. Fahmi makan nasi dan minum kopi. Contoh lainnya, P, Aan anak yang pemalas. Ki, Aan anak yang ngantukan. Maka, P konjungsi Ki adalah Aan anak yang pemalas dan ngantukan. Pada konjungsi P Ki akan bernilai benar jika baik P maupun Ki bernilai benar. Jika salah satunya atau keduanya bernilai salah, maka hasil dari P Ki akan bernilai salah. Selanjutnya ada disjungsi. Disjungsi adalah pernyataan majemuk yang menggunakan penghubung atau or dengan notasi seperti itu. Kalimat disjungsi dapat punya dua arti, yaitu yang pertama inclusive or, yaitu jika P benar atau Ki benar atau kedua-duanya itu benar. Contoh, P 7 adalah bilangan prima, Ki 7 adalah bilangan ganjil, maka P disjungsi Ki 7 adalah bilangan prima atau ganjil. Kesimpulannya adalah benar bahwa 7 bisa dikatakan bilangan prima sekaligus juga bilangan ganjil. Kemudian arti yang kedua yaitu exclusive or, yaitu jika P benar atau Ki benar tetapi tidak keduanya. Contoh, saya akan melihat pertandingan bola di TV. Ki, saya akan lihat pertandingan bola di lapangan. Maka P disjungsi Ki, saya akan melihat pertandingan bola di TV atau di lapangan. Kesimpulannya adalah hanya salah satu dari dua kalimat penyusunnya saja yang boleh bernilai benar, yaitu jika saya akan melihat pertandingan sepak bola di TV saja atau di lapangan saja. Gak mungkin kalian pilih kedua-duanya. Misalkan kalian nonton TV di lapangan, nah harus pilih salah satu.
Yang terakhir ada implikasi. Misalkan ada dua pernyataan P dan Q. Untuk menunjukkan atau membuktikan bahwa jika P bernilai benar, akan menjadikan Q juga bernilai benar. Diletakkan kata jika sebelum pernyataan pertama, lalu diletakkan kata maka sebelum pernyataan kedua, sehingga didapatkan suatu pernyataan majemuk yang disebut dengan implikasi atau pernyataan bersyarat atau kondisional atau hipotetikal dengan notasi seperti itu. Contoh, P, Pak Ali adalah seorang haji. Q, Pak Ali adalah seorang muslim. Maka bentuk implikasi dari P, Q, kalian awali dengan jika. Jika Pak Ali adalah seorang haji, tambahkan maka pastilah dia seorang muslim. Nah, kalimat ini kalian padukan, jadi dari dua pernyataan tadi, kalian simpulkan menjadi satu pernyataan dengan maknanya yang tidak berubah. Kemudian ada soal P, hari hujan, Q, Adi membawa payung. Benar atau salahkah pernyataan berikut? Nah, coba komentar di kolom komentar ya untuk jawabannya. Oke, untuk materi selanjutnya, di video berikutnya, Pak Izam akan membahas tentang converse, inverse, dan kontraposisi. Ini juga termasuk dari dasar logika informatika. Oke, itu saja untuk materi kita kali ini. Saya Pak Izam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.